Salah satu cara untuk bisa meningkatkan frame rate per second dari sebuah GPU, jadi meningkatkan gaming performance yang kita tahu selama ini adalah dengan melakukan overclock. Tapi ternyata ada satu cara gratis untuk meningkatkan performance tanpa harus melakukan overclock. Udah pernah denger istilah resizable bar? Bar ini adalah base address register. Dan ceritanya base address register ini bisa di-resize ukurannya. Bisa digedein, bisa dikecilin. Emang apaan sih itu? Jadi dia adalah suatu teknologi PCI Express optional yang bisa kamu aktifin, bisa juga enggak. Dan namanya PCI Express pasti berhubungan dengan GPU pastinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gaming performance dari GPU-nya sendiri. Nah, istilah resizable bar ini sebenarnya dipakai oleh Nvidia. Sedangkan untuk AMD Radeon, ini yang ada di sini adalah Gigabyte Radeon RX 6600 XT. Dia punya teknologi yang kurang lebih sama, dinamakan SAM, Smart Access Memory. Namanya boleh beda, tapi sistem kerjanya kurang lebih sama. Ya, hampir mirip XMP dengan DOCP lah ya. Sebenarnya resizable bar dan SAM ini bukan teknologi baru karena dia udah mulai diperkenalkan di saat peralihan ke PCI Express generasi 3. Jadi sekitar tahun 2010. Kok baru sekarang saya denger lagi resizable bar ini dihidupkan lagi? Emang ini teknologi apaan sih? Ceritanya, GPU ini digunakan untuk memproses grafis yang dijalankan di komputer kita. Kalau pengen tahu lebih detailnya, kamu bisa tonton video yang satu ini. Nah, di GPU ini udah ada video RAM, ada video memori, dan di PC-nya itu ada RAM sistemnya. Nah, kedua hal ini nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka harus bekerja bersama, termasuk dengan CPU juga. Jadi CPU, RAM, sama GPU itu kerjanya harus tandem. Makanya kita sering banget dengar istilah bottleneck. Kalau ada salah satu yang lambat, maka semuanya akan mengikuti kecepatan yang lambat. Nah, salah satu yang menjadi penghambat adalah pengaksesan video RAM yang ada di GPU. Walaupun kita bilang RX 6600 XT ini punya 8GB VRAM, ternyata saat dipakai 8GB itu nggak bisa diakses langsung full dalam waktu bersamaan. Jadi CPU untuk bisa mengambil data dan mengirim data ke VRAM harus potong-sepotong bre, nggak bisa langsung 8GB. Dan normalnya satu blok data yang bisa diakses dalam satu waktu ternyata cuma 256MB. Jadi walaupun di sini ada 8GB, ternyata untuk mengambil dan mengirim datanya per 256MB. Dan inilah yang menjadi bottleneck-nya. Walaupun kapasitasnya besar, tapi untuk mengakses harus sedikit-sedikit. Nah, resizable bar ini, SAM tadi, Smart Access Memory, itu menghilangkan batasan 256 tadi. Jadi dari CPU ke GPU untuk bisa mengakses memorinya nggak lagi harus potong-sepotong, tapi bisa langsung gelondongan 8GB nih diambil semua. Harusnya secara teori performance-nya akan menjadi jauh lebih cepat. Nah, tadi saya udah singgung bahwa teknologi ini adalah teknologi lama yang udah mulai diperkenalkan tahun 2010. Tapi kenapa kok nggak pernah kedengeran sampai sekarang? Karena ternyata untuk bisa melakukan itu semua butuh hardware yang nggak sembarangan. Bahkan dengan hardware baru yang udah beredar sekarang, nggak semuanya bisa mensupport resizable bar atau SAM ini. Selain butuh GPU, terus CPU dan juga motherboard yang khusus, kamu juga harus mengaktifkan setting ini dari BIOS-nya. Agak ribet ya. Tapi kira-kira worth it nggak ya? Tadi saya udah sempat singgung bahwa teknologi resizable bar dan SAM ini adalah opsional. Artinya kamu bisa mengaktifkan ataupun nggak. Terserah kamu. Dan ini bisa kamu lakukan lewat BIOS. Terus kenapa kok harus opsional? Kenapa nggak dibiarin aja on terus kalau memang dia bagus? Karena ternyata belum semua game bisa memanfaatkan teknologi resizable bar ini dengan optimal. Ada yang saat kita mengaktifkan, dia emang bisa meningkat dengan lumayan signifikan. Ada yang peningkatannya nggak terlalu terasa. Dan bahkan ada juga yang nggak meningkat sama sekali. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana setting BIOS-nya, apa yang harus kamu aktifin, kamu lihat dulu aja apa persyaratan yang harus kamu punya sebelum bisa mengaktifkan resizable bar ini. Yang pasti kamu butuh GPU generasi terbaru.
entah RTX 3000 series atau RX 6000 series. Dan di video ini yang akan saya tes adalah RX 6600 XT. Kemudian untuk CPU, walaupun nggak harus generasi terbaru, tapi ya yang masih anget-anget lah, bukan yang generasi lama. Kalau kamu pakai Intel, kamu butuh generasi 10 kalau pakai Core i3 dan generasi 11 kalau pakai Core i5. Sedangkan untuk AMD, kamu butuh Ryzen 3000 series untuk mengaktifkan SAM dan butuh RX 5000 series untuk mengaktifkan resizable bar. Jadi tadi teknologinya walaupun sama, tapi pengaplikasiannya beda. Dan mungkin untuk persyaratan ini agak sedikit berbeda di setiap pabrikan motherboard pastinya, karena motherboardnya sendiri juga nggak bisa sembarangan. Untuk AMD paling nggak kamu harus pakai motherboard chipset 400 series yang udah support Ryzen 3000, dan untuk Intel kamu juga pakai chipset 4000 series yang udah support Intel Gen 10 pastinya. Dan kalau di web resminya Nvidia, mereka juga ngasih tambahan merek motherboard apa aja yang udah support, dan di situ ada 6 di saat video ini dibuat. Ada Asus, ASRock, Colorful, EVGA, Gigabyte, dan MSI. Kalau semua udah terpenuhi, jangan keburu seneng dulu bre. Masih ada banyak settingan yang harus kamu atur. Gak bisa langsung colok, otomatis nyala. Dan untuk pengetesan kali ini, saya menggunakan prosesor Ryzen 7 5800X di atas motherboard Gigabyte B550i Aorus Pro AX. Dan GPU-nya adalah Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC. Kau pastiin dulu bahwa GPU driver yang terinstall adalah versi terbaru. Jaga-jaga aja, siapa tahu yang terinstall sebelumnya adalah versi lama yang belum mensupport resizable bar. Kemudian pastikan juga bahwa BIOS dari motherboardnya udah versi terbaru juga. Atau at least kamu cek di manual booknya apakah dengan versi BIOS yang terinstall udah support resizable bar atau belum. Bahkan untuk beberapa seri GPU ada yang butuh update BIOS juga, terutama dari Nvidia. Kamu bisa cek aja di website resminya GPU apa aja yang perlu diupdate BIOSnya. Tapi kalau yang satu ini nggak perlu bre, udah langsung plug and play, udah jalan langsung. Mantap kan? Udah gitu sebelum masuk Windows, jangan lupa masuk dulu ke UEFI setting atau BIOS setting. Di situ kamu cari setting CSM, kamu disable aja. Kemudian cari above 4D decoding, kamu enable. Terus cari setting resizable bar atau mungkin SAM, dan ini pastikan enable atau auto. Udah gitu kamu pastiin juga bahwa hard disk atau SSD kamu udah menggunakan format GPT, dan untuk boot ke dalam Windows udah disetting menggunakan UEFI, bukan legacy. Kalau udah langsung boot masuk ke Windows, kemudian kamu cek statusnya apakah resizable barnya aktif atau enggak. Kamu bisa cek dengan menggunakan program GPU Z. Ini program gratis kecil banget untuk ngecek status dari GPU kamu. Tinggal kamu download, buka, terus cek di bagian bawah resizable barnya aktif atau enggak. Nih contoh punya saya. Kalau udah jalan semua, jangan buru-buru seneng bahwa kamu bakal dapat performance yang lebih bagus. Karena ternyata tidak semua game udah support resizable bar. Kalau kamu pengen tahu, ini adalah list beberapa game yang udah support resizable bar. Kemungkinan besar game-game baru nantinya juga akan ikut bertambah di sini. Nah, sekarang langsung kita tes aja. Dan di sini yang saya tes adalah beberapa game yang emang udah ada di dalam list tadi. Bisa kita lihat ternyata resizable bar tidak terlalu signifikan untuk menambah performance game. Dari hasil tes tadi cuma Hitman 3 terus Assassin's Creed Valhalla yang secara angka peningkatannya bisa dilihat. Tapi ini secara angka dengan penambahan yang nggak terlalu signifikan. Pada prakteknya kalau kamu pakai nge-game nggak akan terlalu terasa juga. Bahkan untuk game lain bisa dibilang malah nggak ada penambahan performance sama sekali. Selisih FPS yang muncul bisa dibilang masih dalam taraf margin of error. Bukan penambahan atau pengurangan performance, tapi ya masih selisih-selisih dikit yang kurang lebih memang FPS-nya naik turunnya segitu. Akhirnya kita kembali ke informasi di awal tadi bahwa resizable bar ini sebenarnya adalah teknologi lama yang udah mulai diperkenalkan di tahun 2010. Kenapa kok sampai sekarang masih belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya? Karena mungkin perkembangan hardware-nya memang belum didesain ke arah sana.
Karena teknologinya terlalu lama ditinggalkan, akhirnya entah dari pengembang hardware ataupun dari pengembang software yang bikin gamenya, mereka nggak berpikir untuk membuat desain yang bisa memanfaatkan resizable bar dengan optimal. Kalau gitu, apakah artinya percuma aja kita beli hardware mahal-mahal yang udah support resizable bar? Nggak juga, bre. Karena dengan dihidupkannya lagi teknologi ini, bisa jadi memang arah ke depannya para pengembang software dan juga hardware akan mulai mendesain produknya nanti dengan teknologi yang mulai dihidupkan ini. Artinya bisa jadi game-game di tahun depan atau 2-3 tahun lagi akan bisa memanfaatkan resizable bar dengan lebih baik lagi. Hampir sama seperti multicore. Zaman dulu, game itu hanya bisa memanfaatkan mungkin 2 core paling banter. Akhirnya walaupun kamu pakai CPU dengan core 8 atau 6, itu nggak akan berpengaruh terhadap performance. Tapi sekarang, dengan ramainya CPU multicore, maka developer game udah membuat gamenya untuk bisa memanfaatkan banyak core, termasuk ray tracing. Di awal, game yang support ray tracing cuma sedikit, tapi semakin kesini, semakin banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 generasi GPU ke depan udah bisa support resizable bar dengan sangat optimal. Kita ketemu di video berikutnya.